Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairi Posatria Nugraha dari kelas 2 MA18 dengan NPM 13819284. Di sini saya akan menjabarkan jawaban dari peran stasiun radio dan televisi pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia atau masa penjajahan dan setelah era kemerdekaan Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan waktu masa penjajahan dulu. Yang pertama, waktu masa penjajahan Belanda. Jika kita membuka-buka lembaran sejarah radio Indonesia, maka akan tampak bahwa adanya radio untuk pertama kalinya di Indonesia sekitar tahun 1920-an adalah untuk kepentingan penjajah Belanda. Hubungan yang cepat antara negeri Belanda dengan daerah-daerah jajahan yang seperti Hindia Belanda sangat diperlukan, terutama untuk menyampaikan peraturan dan undang-undang serta berita-berita penting. Keperluan itu lebih mendesak lagi ketika pecah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama tahun 1914-1918 memberi pengalaman kepada negeri Belanda. Ketegangan hubungan melalui telegraf laut antara negeri Belanda dan Indonesia dari saluran Inggris yang terlibat dalam peperangan sangat menyulitkan Belanda. Hubungan Indonesia-Belanda pada waktu itu melalui surat telegraf laut, yaitu London Aden. Sesudah Perang Dunia I berakhir, Belanda mencari hubungan langsung dengan Indonesia, antara lain melalui udara atau radiotelegrafi. Belanda berhasil mendirikan pemancar radiotelegrafi di negeri Belanda, yang kemudian ditingkatkan menjadi hubungan radiotelefoni. Setelah itu berkembanglah apa yang dinamakan dengan radio amatir di Indonesia, terutama sekali di lingkungan golongan peminat teknik radio yang sebagian besar adalah orang-orang Belanda. Tenaga-tenaga radio amatir ini banyak dibantu oleh pegawai teknik PTT. Mereka membuat alat pemancar dan alat penerima sendiri sehingga dapat mengadakan hubungan dengan radio amatir di negara-negara lain yang pada waktu itu sudah cukup banyak. Dengan maksud untuk mengobarkan kesadaran radio di kalangan masyarakat, pemerintah Belanda memberi kesempatan kepada mereka yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk membuat pemancar dan penerima siaran radio sendiri. Lalu lahirlah perkumpulan siaran radio pertama Indonesia pada tanggal 16 Juni 1925 di Jakarta dengan nama Bataviase Radio Vereniging, disingkat BRV, yang menurut aktanya didirikan untuk waktu 29 tahun. BRV didukung oleh wartawan dan pengusaha Belanda. Dengan demikian, sedikit banyak ada tujuan komersial dalam siarannya, berupa propaganda perusahaan dan perdagangan. Sudah tentu siaran radio ini pertama lahir di Indonesia menggunakan bahasa Belanda dan tempat siarannya di salah satu ruangan Hotel Des Indies yang terletak di sudut Harmoni. Semboyan mereka adalah untuk memerdekakan bangsa-bangsa Asia yang masih dijajah dan selanjutnya untuk bersama-sama membangun Asia Timur Raya yang makmur. Pada masa penjajahan Jepang, radio digunakan sebagai alat perang urat saraf. Maksudnya, Jepang menggunakan siaran radio sebagai alat psywar atau perang urat saraf terhadap negara-negara Asia yang hendak dikuasainya. Lalu radio sebagai alat propaganda untuk memenangkan perang. Patut diketahui lebih dahulu bahwa berbeda dengan zaman Hindia Belanda yang hanya terdapat satu pemerintahan sipil, maka pada zaman Jepang terdapat 3 pemerintahan militer pendudukan, yakni Tentara ke-16 di Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia, kemudian dinamakan Jakarta. Tentara ke-25 di Pulau Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi, Armada Selatan ke-2 Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian dengan pusatnya di Makassar atau Ujung Pandang. Tahun 1925, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Profesor Commans dan Dr. de Groot berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun radio di Malabar, Jawa Barat. Kejadian ini kemudian diikuti dengan berdirinya Batavia Radio Vereniging dan NIROM. Tahun 1930, amatir radio di Indonesia telah membentuk organisasi yang menamakan dirinya NIVERA, Nederland Indies Vereniging Radio Amatir, yang merupakan organisasi amatir radio pertama di Indonesia. Berdirinya organisasi ini disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1945, tercatat seorang amatir radio bernama Gunawan berhasil menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan perangkat pemancar radio sederhana buatan sendiri.
Tindakan itu sangat dihargai oleh pemerintah Indonesia. Radio milik Gunawan menjadi benda yang tidak ternilai harganya bagi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia. Akhir tahun 1945, sudah ada organisasi yang menamakan dirinya PRAE, Persatuan Radio Amatir Indonesia. Dan pada periode tahun 1945, banyak amatir radio muda yang membuat sendiri perangkat radio transceiver yang dipakai untuk berkomunikasi antar Pulau Jawa dan Sumatera, tempat pemerintah sementara RI berada. Lalu ada RRI, rapat yang dihadiri para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI. Pada tanggal 11 September 1945 di 6 kota, rapat juga sepakat memilih Dr. Abdurrahman Soleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Selain itu, rapat juga menghasilkan satu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI yang antara lain merefleksikan komitmen RRI untuk bersikap netral untuk tidak memihak kepada salah satu aliran, keyakinan, partai, atau golongan. Antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, amatir radio juga banyak berperan sebagai radio laskar. Periode tahun 1950 hingga 1952, amatir Indonesia membentuk PARI, Persatuan Amatir Radio Indonesia. Namun, pada tahun 1952, pemerintah yang mulai represif mengeluarkan ketentuan bahwa pemancar radio amatir dilarang mengudara kecuali pemancar radio milik pemerintah dan bagi stasiun yang melanggar dikenakan sanksi subversif. Kegiatan amatir radio terpaksa dibekukan pada kurun waktu antara tahun 1952 sampai 1965. Pembukaan tersebut diperkuat dengan UU Nomor 5 tahun 1964 yang mengenakan sanksi kepada mereka yang memiliki radio pemancar tanpa seizin pihak yang berwenang. Namun di tahun 1966, seiring dengan runtuhnya Orde Lama, antusias amatir radio untuk mulai mengudara kembali tidak dapat dibendung lagi. Tahun 1966, mengudara Radio Ampera yang merupakan sarana perjuangan persatuan aksi dalam perjuangan Orde Baru. Muncul pula berbagai stasiun radio Laskar Ampera dan stasiun radio lainnya yang melakukan kegiatan penyiaran. Stasiun-stasiun radio tersebut menamakan diri sebagai radio amatir. Pada periode tahun 1966 sampai 1967, di berbagai daerah terbentuklah organisasi-organisasi amatir radio. Pada 9 Juli 1968, berdirilah Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia atau yang disebut ORARI. Lalu masuk ke televisi. Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan secara langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17 pada 17 Agustus 1962. Siaran itu masih terhitung siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai 24 Agustus 1962 jam 14.30 waktu Indonesia Barat yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejak itu pula, televisi Republik Indonesia yang disingkat TVRI dipergunakan sebagai panggilan stasiun atau stasiun call hingga sekarang. Selama tahun 1962 sampai 1963, TVRI berada di udara rata-rata 1 jam sehari dengan segala kesederhanaannya. Sejalan dengan kepentingan pemerintah dan keinginan rakyat Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah agar dapat menerima siaran televisi, maka pada 16 Agustus 1976, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan satelit Palapa untuk telekomunikasi dan siaran televisi. Dalam perkembangannya, satelit Palapa A sebagai generasi pertama diganti dengan Palapa A2. Selanjutnya Palapa B, Palapa B2, B2P, B2R, dan Palapa B4 diluncurkan tahun 1922. TVRI yang berada di bawah Departemen Penerangan pada saat itu, kini siarannya sudah dapat menjangkau semua rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar 210 juta jiwa. Sejak tahun 1989, TVRI mendapatkan saingan siaran televisi lainnya, yakni Raja Wali Televisi Indonesia atau RCTI, yang bersifat komersial.
secara berturut-turut berdiri stasiun televisi. Ada SCTV, ada TPI, ada Antv, Indosiar, TV7, La TV, Metro TV, Jack TV, Bali TV, dan lain-lain. Setelah Undang-Undang Penyiaran disahkan pada tahun 2002, jumlah televisi baru di Indonesia diperkirakan akan terus bermunculan, khususnya di daerah yang terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu televisi publik, swasta, berlangganan, dan komunitas. Hingga Juli 2002, jumlah orang yang memiliki pesawat televisi di Indonesia mencapai 25 juta jiwa. Kini, penonton televisi Indonesia benar-benar memiliki banyak pilihan untuk menikmati berbagai program televisi. Satu hal yang perlu diingat, meskipun 11 stasiun televisi sudah beroperasi, tetapi televisi siaran tidak akan pernah menggeser kedudukan radio siaran. Karena radio siaran memiliki karakteristik tersendiri, televisi siaran dan radio siaran juga media lainnya berperan saling mengisi. Televisi siaran hanya menggeser radio siaran dalam porsi iklan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.